Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hamparan hutan hijau Wanajati, terdapat sebuah desa kecil yang selalu damai. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Agung, pemuda yang selalu tersenyum, sopan, berkarisma namun tak pernah menonjol. Ia bekerja sebagai pembantu ladang, menebang bambu, mengangkut air, dan membantu warga kapanpun dibutuhkan. Namun apa yang tidak pernah diketahui warga adalah Agung menyembunyikan kekuatan yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia adalah pewaris dari ajaran kuno bayangan penjaga, ilmu yang diwariskan oleh kakeknya, penjaga generasi terakhir. Ajaran itu memberi Agung kekuatan fisik, kecepatan, dan spiritual yang melampaui batas manusia. Tapi Agung memilih hidup tenang. Hingga suatu saat, ketenangan itu direnggut secara perlahan. Bulan itu, suasana desa berubah. Orang-orang asing mulai datang, mengaku sebagai utusan pemerintah kabupaten. Mereka membawa dokumen dan janji-janji manis, pembangunan modern, jalan baru, pertanian modern. Namun semuanya hanya ilusi. Seorang warga berkata, "Aku dengar tanah kita mau dibeli paksa." Warga lain berkata, "Kepala desa tidak mau menandatangani. Dia bilang ini merugikan kita semua." Warga lainnya lagi berkata, "Tapi orang-orang itu berbeda. Pandangan mereka, seperti tak punya hati." Kelompok ini dipimpin oleh seorang pejabat kelam bernama Rangga Dirgantara, orang ambisius yang dibalik tampilannya menyimpan ilmu hitam dan jaringan preman berkedok aparat. Kepala desa, Pak Surya, menjadi target utama. Dan ketika ia menolak menandatangani proyek perampasan tanah itu, tekanan pun dimulai. Preman-preman berseragam mendatangi rumah warga di malam hari. Mereka merusak ladang, menakut-nakuti petani, mengambil ternak, bahkan mengancam keluarga kepala desa. Desa yang tadinya damai berubah menjadi ladang ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Agung hanya diam. Namun diamnya berbeda. Diam seorang pengamat. Suatu malam, di tepi sungai, Agung mendengar suara. Ternyata itu suara dua preman yang sedang berbicara. Salah satu preman berkata, "Besok pagi kita culik saja kepala desa." Surya itu keras kepala. Preman kedua menimpali. "Rangga sudah bosan membujuknya. Kita seret saja malam ini." Agung memejamkan mata, tangan kanannya mengepal, nafasnya berubah dalam. Ia tahu batas kesabarannya sudah habis. Ketika kedua preman itu melangkah pergi, angin berhembus, dan sosok Agung menghilang dalam bayangan. Dalam satu detik ia muncul di belakang mereka, dan dalam dua gerakan sederhana, ia menjatuhkan keduanya tanpa suara. Namun ia tidak membunuh, ia hanya membuat mereka tak sadarkan diri. Agung hanya berbisik pelan, "Wanajati tidak menyerah pada kegelapan." Keesokan malam, sesuai rencana jahat itu, sekelompok orang datang ke rumah Pak Surya. Mereka menutup mulutnya, menyeretnya, dan memasukkannya ke mobil hitam. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa ketakutan. Tak ada yang berani melawan. Mereka tahu kelompok itu bukan orang biasa. Namun sebelum mobil itu melaju, seseorang berdiri di tengah jalan. Seseorang yang wajahnya tampak biasa saja. "Agung," ketua preman tertawa, "kau pikir kau bisa menghentikan kami, anak desa lemah?" Agung tersenyum tipis. "Aku hanya minta kalian lepaskan Pak Surya." Preman itu menodongkan pistol, namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, Agung menghilang dari pandangan. Suara pukulan terdengar, 1, 2, 3, dan dalam waktu kurang dari 5 detik, 10 preman tumbang. Agung membuka pintu mobil, mengecek keadaan kepala desa. Pak Surya pingsan, tapi selamat. Namun sebelum Agung sempat membawa beliau pergi, sebuah suara berat terdengar dari kejauhan. "Bawa dia ke gudang tua. Kita akan bertemu di sana." Itu suara Rangga menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk membawa kepala desa. Dan tanah di bawah kaki Agung bergetar. Saat tengah malam, Agung berdiri di Bukit Wanajati. Angin bertiup kencang. Bulan purnama menerangi tubuhnya. Ia tahu pertarungan besar menunggunya. Agung duduk dan memusatkan seluruh pikirannya. Nafasnya perlahan berubah teratur. Ia membuka gulungan lama yang diwariskan kakeknya. Tulisan kuno di dalamnya berbunyi, "Bayangan bukan untuk disembunyikan selamanya." Ketika kegelapan menelan cahaya, yang tersisa hanyalah penjaga terakhir. Agung menggenggam gulungan itu dan menutup matanya. Cahaya emas tipis keluar dari tubuhnya. Ototnya mengencang, namun wajahnya tetap tenang. Dalam hati ia berkata, "Kakek, aku siap." Gudang tua itu berada di pinggir kota kecil. Tempat gelap yang dulu digunakan pemerintah,
kini menjadi markas Rangga. Agung berjalan melewati jalan panjang, di antara pepohonan yang bergoyang seakan memberi salam. Ketika ia tiba, 20 lelaki bersenjata sudah menunggu. Pemimpinnya berkata, "Ini tempatmu mati, anak desa." Agung menjawab pelan, "Tidak, ini tempat kebenaran kembali." Pertarungan luar gudang. Para preman menyerbu Agung, tapi ia bergerak seperti bayangan bening. Tinju cepat, tendangan pendek, serangan angin, gerakan yang bahkan tidak sempat dilihat mata. Satu persatu tumbang, ada yang terpental jauh, ada yang tersungkur tanpa sempat mengangkat senjata. Ketika semuanya jatuh, pintu gudang terbuka. Rangga berdiri di dalamnya, dengan aura gelap di sekeliling tubuhnya. Lalu bertanya, "Jadi, kau pewaris bayangan penjaga?" Agung berkata, "Lepaskan kepala desa, Rangga. Ini tidak harus begini." Rangga mengangkat tangannya dan bayangan hitam raksasa muncul. Roh iblis yang ia panggil dari ilmu sesat. Gedung tua itu bergetar, debu berjatuhan, angin panas keluar dari kegelapan itu. Agung menatapnya tajam, ia meletakkan kedua telapak tangannya di tanah. Cahaya putih keemasan meledak dari bawah kakinya. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan Agung vs roh hitam. Roh itu mengayunkan tangannya, Agung melompat setinggi 10 meter tanpa usaha. Roh itu mengeluarkan asap hitam panas, Agung menepisnya dengan telapak tangan yang memancarkan cahaya. Roh itu mengaum, memecahkan kaca dan memecah tanah. Agung membalasnya dengan teknik pukulan kakeknya. Hembusan bayangan terakhir, sebuah gelombang energi putih menyapu seluruh ruangan, membuat roh hitam itu terbelah dua dan menghilang dengan jeritan panjang. Rangga jatuh tersungkur, kekuatannya hilang, tubuhnya gemetar ketakutan. Agung membebaskan Pak Surya yang diikat di belakang ruangan. Pak Surya terbata, "Agung, siapa kamu sebenarnya?" Agung hanya menunduk dan berkata pelan, "Hanya pemuda desa yang ingin hidup damai." Namun Pak Surya tahu kebenarannya jauh lebih besar dari itu. Agung menyerahkan Rangga ke pihak berwenang, lengkap dengan bukti kejahatannya. Pemerintah pusat datang, melakukan penyelidikan, dan membongkar seluruh jaringan korup di balik proyek itu. Tanah desa kembali aman, Wanajati tetap menjadi milik rakyat. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa berkumpul. Mereka memuji keberanian Agung. Namun Agung hanya tersenyum. Ia tidak menginginkan gelar, ia tidak menginginkan pujian, ia tidak ingin dikenal sebagai pahlawan. Karena bagi dirinya, tugas seorang penjaga adalah melindungi, bukan terlihat. Suatu pagi, Agung duduk di tepi sungai. Angin lembut meniup rambutnya, ia menatap air yang mengalir sambil berbisik kecil. "Selama Wanajati membutuhkan bayangan, aku akan selalu ada." Dan dengan itu, Agung bangkit, melanjutkan hidupnya sebagai pemuda sederhana yang selalu tersenyum. Namun di balik senyumnya, kekuatan dahsyat tetap menunggu saat kegelapan datang kembali. Terima kasih sudah mendengar kisah ini, semoga bisa menghibur.